Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasrul haqq wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa radiyallahu an syekhina wa qudwatina al-qutbil maqtum bil Abbas Ahmad Muhammad Tijani rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bil ahli wal 'iyal. Kasih sayang Rasulullah, rahmat, sifat rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri dan al-'iyal, keluarga. Bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap istri dan keluarganya, wal 'iyal, ini al-usra. Rawa Muslimun fi sahihihi an Sayyidina Amr bin Sa'id an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala. Imam Muslim radhiyallahu anhu dalam kitab sahihnya telah meriwayatkan dari Amr bin Sa'id, dari Sayyidina Amr bin Sa'id, dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Beliau Sayyidina Anas berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih penyayang. Aku tidak pernah melihat ahadan seseorang kana arham yang lebih penyayang bil 'iyal terhadap keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penyayang, Rasulullah sangat menyayang keluarga dan istrinya. Ini yang dilihat oleh sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Karena sahabat Sayyidina Anas bin Malik ini sejak umur 10 tahun, sejak kecil beliau mengabdi, berkhidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Jadi sejak Rasulullah hijrah, ketika itu kurang lebih tahun 10 atau 11 Hijriah, Sayyidina Anas dibawa oleh ibunya, diantar oleh ibunya untuk belajar sekaligus berkhidmah pada Rasulullah. Ketika itu umurnya baru 10 tahun. Kurang lebih 11 tahun beliau berkhidmah dengan Rasulullah sampai umur 21 tahun kurang lebih, sampai Rasulullah meninggal. Sehingga beliau banyak mengerti, banyak tahu tentang rumah tangga Rasulullah karena beliau setiap hari keluar masuk rumah Rasulullah. Itu sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ini diantara kesaksian Sayyidina Anas, beliau melihat Rasulullah itu sangat penyayang kepada keluarganya dan beliau tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau juga mengatakan, ini sahabat Anas bin Malik, karena Sayyidina Ibrahim mustaradi'an lahu fi awalil Madinah. Sayyidina Ibrahim salah seorang putra Rasulullah, salah seorang putra Rasulullah dari istri yang lain selain Sayyidah Khadijah. Karena Rasulullah putra putrinya semuanya dari istri Sayyidah Khadijah, kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim yang meninggal di waktu kecil ini berasal ibunya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ini. Tapi tidak panjang umurnya. Jadi semua putra Rasulullah itu tidak ada yang berumur panjang, mati wafat di waktu kecil semua putranya. Nah, Sayyidina Ibrahim ketika itu mustardaan. Sayyidina Ibrahim ketika itu disusui di awalil Madinah, di dataran tinggi di kota Madinah, dataran tinggi ataupun di pegunungan kota Madinah. Kebiasaan orang Arab kalau punya anak kecil biasanya dibawa ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke dusun-dusun untuk disusui.
Jadi memang ada para ibu-ibu yang kerjaan mereka menyusui anak-anak kecil, termasuk Rasulullah SAW ketika beliau kecil kan dibawa oleh ke Bani Sa'ad, disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ketika itu, dibawa ke Bani Sa'ad, ke desa pegunungan di Bani Sa'ad. Itu tradisi mereka, ya. Tradisi orang Arab ketika itu. Jadi setelah ibunya menyusui sebentar, nanti dibawa ke entah itu keluarganya ataupun diupah. Memang ada ibu-ibu yang memang ngambil upah nyusui anak itu, ya. Nah, termasuk putra Rasulullah Sayyidina Ibrahim ini, setelah beliau lahir, ya, dibawa ke dataran tinggi di kota Madinah itu untuk disusui. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu, beliau, ya, berangkat. Rasulullah, beliau ini ceritanya Sayyidina Anas ini menceritakan bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap putranya Sayyidina Ibrahim ini. Fakana yantaliqu, beliau Rasulullah berangkat, wa nahnu ma'ahu, dan kami bersamanya. Nah, ketika itu Sayyidina Anas ikut serta bersama Rasulullah, pergi ke dataran tinggi di kota Madinah itu. Fayadkhulul baita, lalu beliau masuk rumah di mana putranya Sayyidina Ibrahim disusui, ya. Wa innahu la yudakhan, dan sesungguhnya rumah itu ya'lu minhu ad-dukhan, keluar asap, ya'lu minhu ad-dukhan, minhu minal bait ad-dukhan, ini keluar. Wa innahu la yudakhan, sungguhnya rumah itu keluar asapnya, berasap, rumah orang, tempat di mana Sayyidina Ibrahim disusui itu. Wa kana dhi'ruhu qinan, wa kana dhi'ruhu qinan fayakhudhu an-nabi, dan wanita yang menyusui Nabi itu, qinan itu di sini ditafsirkan bi annaha al-haddad wasani, tukang besi, artinya tukang, di akhirnya itu Imam Nawawi menafsirkan qin itu bi annahu al-haddad, yaitu tukang besi, mungkin ya tukang bikin pisau, pokoknya kerjaannya adalah mengampuh besi itu. Itu selain dia menyusui, mungkin suaminya itu menjadi tukang besi itu wanita yang menyusui. Fayakhudhuhu, lalu ketika Nabi masuk ke dalam rumah, makanya istilahnya rumahnya itu keluar asapnya. Nah, keluar asap, mungkin lagi mukul-mukul besi, biasanya kan keluar asap, ya. Lalu Nabi yakhudhu, mengambil putranya Sayyidina Ibrahim, fa yakhudhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim al-mustarda, ya. Jadi Nabi mengambil putranya Sayyidina Ibrahim yang sedang disusui di rumah tersebut, di rumah tukang besi itu. Fa yuqabiluhu tsumma yarji, kemudian beliau mencium putranya, lalu pulang. Jadi Nabi mendatangi rumah tempat putranya disusui hanya sekedar ingin mencium, menggendong putranya, kemudian dicium, Nabi pulang lagi, ditinggal, biar ditinggal kepada orang yang menyusui tadi. Qala Amr, berkata Sayyidina Amr, ini Sayyidina Amr berarti Sayyidina Amr bin Sa'id. Falamma tufiya Ibrahim, tatkala Sayyidina Ibrahim itu wafat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna Ibrahim ibni wa innahu mata fit sadi, ay fi sinni radha'is sadi, sesungguhnya Ibrahim itu adalah putraku, kata Rasulullah. Ketika Sayyidina Ibrahim wafat, Sayyidina Ibrahim itu wafat bertepatan dengan terjadinya peristiwa terbelahnya bulan. Ketika itu Nabi membelah bulan atas permintaan kaum kufar ketika itu. Sesungguhnya Ibrahim adalah putraku, dan sesungguhnya dia wafat pisadi, ketika masih sedang menyusui. Pisadi itu pisinni radha'i sadi, ketika dalam usia sedang menyusui, radha'i sadi. Jadi masih kecil, belum sampai 2 tahun.
Berarti kalau sedang menyusui ya sekitar umur setahun ataupun kurang dari setahun, itu masih usia menyusui. Karena dalam syariat kan dianjurkan menyusui itu sampai usia 2 tahun maksimal. Kalau sudah umur 2 tahun harus disapih, ya. Jangan sampai menyusui. Nah, ini Sayyidina Ibrahim ini meninggal ya sekitar usia sedang menyusui itu kurang lebih setahun ataupun kurang dari setahun. Masih kecil. Dan disebutkan dalam riwayat di antara putra Rasulullah yang sangat mirip wajahnya dengan Nabi itu ya Sayyidina Ibrahim ini. Itu dalam riwayat di antara putra-putra yang lain. Karena Rasulullah kan punya putra yang lain, Sayyidina Qasim, kemudian Sayyidina Abdullah, atau yang disebut dengan Sayyidina At-Tahir. Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah At-Tahir, kemudian Sayyidina Ibrahim. Dari ketiga putra beliau yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Sayyidina Ibrahim ini. Nah, dan 4 itu adalah putri Nabi. Jadi putra putri Nabi semuanya ada 7. 6 berasal dari Sayyidah Khadijah dan 1 dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah tadi. Wa inna lahu lazi'rain ay muradi'atin. Sesungguhnya Sayyidina Ibrahim itu memiliki 2 wanita yang menyusui. Jadi yang menyusui beliau Sayyidina Ibrahim ini 2 orang wanita. Ay muradi'atin tukammilani radha'ahu fil jannah. Ini kata Nabi, sesungguhnya dia, Sayyidina Ibrahim memiliki 2 wanita yang menyusui, tukammilani radha'ahu, yang akan menyempurnakan susuannya di dalam surga. Jadi sudah ditunggu 2 orang wanita yang akan menyempurnakan susuan beliau ini di dalam surga, kata Rasulullah itu. Aitu tutimmani lahu radha'as sanatin, atau kedua wanita itu akan menyempurnakan bagi Sayyidina Ibrahim susuan 2 tahun. Karena kan maksimal 2 tahun ini anjuran yang dianjurkan oleh syariat. Hendaklah bayi itu disusui, jangan sampai makan apapun selain susu ibu selama 2 tahun. 2 tahun untuk kesehatan bayi, kemudian kekebalan bayi, dan juga buat kecerdasan bayi, maka hendaklah dia disusui ibunya selama 2 tahun ini. 2 tahun itu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika Sayyidina Ibrahim ini masih hidup, beliau disusui oleh seorang wanita dan meninggal dalam keadaan sedang menyusui. Ya. Makanya sudah ditunggu di surga, di akhirat 2 orang wanita lagi yang akan menyempurnakan susuannya sampai 2 tahun. Ini kata Rasulullah. Fa innahu fil jannah, ya, fil jannah. Fa innahu tufiya wa lahu 16 syahran aw 17 syahran. Nah, karena beliau Sayyidina Ibrahim wafat dan beliau berumur 16 syahran, 16 bulan ataupun 17 bulan. Jadi 16 bulan atau 17 bulan, kurang sekitar 8 bulan lagi. Dia kan 2 tahun, tahun kan 12 bulan. Jadi baru usia sekitar 16 ataupun 17. Ada riwayat mengatakan 16 bulan dan ada riwayat lain 17 bulan ini disebutkan. Wafatnya itu. Nah, sehingga masih ada 8 bulan, sudah ditunggu oleh 2 orang wanita bidadari di surga yang akan menyusuinya sebagai supaya sempurna 2 tahun. Min syarhin Nawawi, ini diambil dari syarahnya Imam Nawawi. Wa fassara al-qin, dan Imam Nawawi mentafsirkan lafaz qin pada hadis tersebut. Lafaz qin, jadi tadi yang disebutkan kana zi'ruhu qinan, wanita yang menyusui Sayyidina Ibrahim itu adalah seorang tukang besi. Fin nihayah, di dalam kitab Nihayah, bi'annahu, bahwasanya maknanya adalah haddad, al-haddad, artinya suami dari
orang yang menyusui Sayyidina Ibrahim itu adalah tukang besi, tukang buat pisau, tukang buat pedang, Nah, sehingga ketika Nabi masuk ke rumahnya dalam keadaan berasap, berasap dari besi yang dibakar, yang dipukul-pukul oleh suami. Wasa'il, tukang celup, bukan buruh itu. As-sa'il tukang celup, yang tukang celup pakaian, mewarnai pakaian putih jadi kuning jadi hijau, itu tukang celup. Nah, tukang celup kan otomatis kan dimasak. Airnya dimasak, otomatis mengeluarkan asap juga. Nah, jadi bisa tukang besi ataupun tukang celup pakaian. Wa min rahmatihi bi ahli sallallahu alaihi wasallam, di antara kasih sayang dan sifat rahmatnya Rasulullah terhadap keluarganya, annahu kana yu'awinuhum fil umuril baitiyati, bahwasanya Rasulullah membantu mereka keluarga dalam urusan rumah tangga. Jadi Rasulullah itu tidak hanya sebagai seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin, semuanya ada pada diri Nabi. Rasulullah seorang pemimpin. Rasulullah seorang panglima perang. Rasulullah seorang dokter yang handal. Rasulullah seorang imam sholat, seorang guru bagi para sahabat. Semuanya ada pada diri Rasul. Dan juga Rasulullah seorang kepala keluarga, pemimpin keluarga. Oleh karena itu, barang siapa ingin sukses hidupnya, baik dalam segi apapun, maka hendaklah mengikuti jejak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah juga seorang pedagang, karena sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam urusan dagang. Jadi salah satu cara untuk sukses dalam menjalani hidup dunia ini adalah mengikuti jejak Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh Imam Junaid rahimahullah, beliau mengatakan at-turuqu kulluha masdudah illa man iqtafa bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup, Jadi semua jalan masdudah tertutup, tidak ada jalan sudah. Tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasulullah akan terbuka jalannya, Jadi siapa saja mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah hidup, bagaimana cara Rasulullah berumah tangga, bagaimana cara Rasulullah berdagang, bagaimana cara Rasulullah mengajar, berdakwah, maka akan terbuka jalannya. Ya, semua jalan selain jalannya Nabi masdudah tertutup, kata Imam Junaid. Jadi kalau kita ingin sukses dalam hidup ini, ikuti jejak dan sunnah untuk mengikuti bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana jejak Nabi, harus ngaji, harus belajar, harus hadir majelis ilmu, harus ngumpul sama para ulama, harus ngumpul sama orang-orang soleh. Kalau enggak, bagaimana kita tahu kehidupan Nabi? Bagaimana kita tahu cara sunnah dan jejak, jejak Nabi? Nah, jadi Nabi di antara kasih sayangnya beliau menolong keluarganya. Yu'awinuhum fil umur, dalam urusan rumah tangga. Faqad ja'ana al-Aswad qala, telah dia datang sebuah riwayat bahwasanya Aswad itu nama sahabat. Namanya Aswad. Sayyidina Aswad radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha." Kalau dalam urusan rumah tangga, Sayyidah Aisyah banyak tahu. Jadi kebanyakan hadis-hadis tentang rumah tangga itu bersumber dari Sayyidah Aisyah. Karena beliau istri Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah. Dan berumah tangga dengan Rasulullah, sehingga banyak hal yang beliau sampaikan tentang rumah tangga ini. Suatu hari sahabat Aswad radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi ahlihi?" Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya? Ketika Nabi di rumah, tidak sedang bersama sahabatnya, tidak sedang mengajar, tidak sedang berdakwah, lagi di rumah, apa yang diperbuat oleh Nabi? Kata Sayyidina Aswad. Pertanyaan Sayyidina Aswad ini, bertanya apa yang dilakukan Nabi itu bukan hanya sekedar bertanya, tetapi beliau ingin mencontoh, meniru. Nah, Nabi ketika di rumah itu melakukan apa saja, sehingga beliau nanti kalau tahu kan bisa niru. Nah, itu di antara pertanyaan sahabat seperti itu, ingin mencontoh dan meniru Nabi, karena sahabat itu tamak, harisun ala tibain Nabi, tamak dalam mengikuti Nabi, sehingga dalam keseharian Nabi
selalu ingin diketahui dan ingin ditiru. Itu para sahabat itu. Ya. Berbeda kalau orang sekarang kan ya, tidak meninggalkan sunnah Nabi karena cuma sunnah. Ya. Hanya sunnah, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak dosa. Kan begitu kalau orang sekarang. Kalau dulu para sahabat, para tabi'in, justru mereka itu mencari tahu sunnah Nabi karena itu adalah sunnah Nabi. Ya. Sehingga mereka lama dalam mengetahui dan ingin mengamalkan itu sunnah Nabi karena itu sunnah Nabi itu. Karena faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, karena fi mihnati ahlihi, beliau berada dalam pekerjaan keluarganya, pekerjaan istrinya, mihnah. Artinya beliau membantu pekerjaan istrinya, keluarga. Karena fi mihnati ahlihi, beliau Rasulullah membantu, mihnah itu pekerjaan istrinya. Ahlun itu bisa artikan istri ataupun keluarga. Fa idza hadaratis shalatu qama ila sholati, apabila telah datang waktu salat beliau segera melakukan salat. Nah, ini apa informasi dari Sayyidah Aisyah tentang Rasulullah. Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaan istrinya. Jadi tidak dibiarkan istrinya yang bekerja. Rasulullah juga membantu membersihkan rumah, nyapu, kemudian juga mencuci piring, mungkin pokoknya dalam rumah tangga. Nah, kalau datang waktu sholat, beliau tinggalkan, pergi, beliau langsung melaksanakan sholat tepat waktu. Fama kana sallallahu alaihi min jababiratir rijal. Rasulullah itu bukanlah termasuk dari orang-orang yang sombong. Jababiratir rijal itu orang-orang yang sombong, yang tidak mau ikut bekerja di rumah tangga, membiarkan istrinya ataupun pembantunya. Padahal Rasulullah punya pembantu. Sayyidina Anas itu pembantu Rasulullah. Banyak lagi sahabat-sahabat lain yang berkhidmat dan melayani. Bahkan untuk wudu pun ada yang mengambilkan air wudu untuk Rasulullah. Tetapi Rasulullah terkadang beliau melakukan sendiri. Urusan rumah tangga, beliau sering melakukan sendiri. Nah, jadi Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, bukanlah orang termasuk dari orang yang sombong. Jababiratir rijal. Bal katsiran ma kana yakhdim nafsahu bi nafsihi. Bahkan sering kali beliau melayani dirinya sendiri. Tidak mau dilayani oleh sahabat. Padahal sahabat itu rebutan. Ingin melayani Rasulullah itu rebutan. Ingin menyiapkan sandalnya, ingin menyiapkan air wudunya. Bahkan ketika Rasulullah wudu itu sudah ditunggu oleh sahabat. Mau ngambil air bekas wudu itu untuk tabarukan. Nah, itu para sahabat itu. Nah, kalau cukup isyarat saja Rasulullah sudah berdatangan sahabat kalau Rasulullah mau. Nah, tapi tidak mau. Rasulullah terkadang sering beliau itu melayani dirinya sendiri. Binafsi sallallahu alaihi wasallam, papi Musnad Ahmad, maka dalam kitab Musnad Ahmad disebutkan, Musnad Imam Ahmad wa ghairihi, dan dalam kitab selain Musnad Imam Ahmad, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhitu saubahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya. Beliau bisa jahit, jahit bajunya sendiri, tidak menyuruh istrinya, tapi beliau menjahit sendiri bajunya. Jadi Rasulullah tuh semuanya bisa, semuanya bisa. Wa yahsifuna lahu, beliau juga ngesol sandal itu. Nah, menjahit, menambal sandalnya. Yahsifuna lahu, mengesol sandalnya, menjahit sandalnya itu. Kalau sandalnya sudah terbuka itu jahitannya, dijahit sendiri oleh beliau. Nah, itu dalam berjanji kan ada itu. Karena sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu sangat pemalu dan sangat tawadhu. Yahsifuna alahu wa yarka'u thawbahu wa yahqallubu syata. Beliau yahsifuna alahu wa yarka'u thawbahu. Beliau mengesol sandalnya sendiri. Kemudian beliau melipat bajunya sendiri. Kemudian beliau memeras susu sapi untuk diminum keluarganya, beliau sendiri. Tidak nyuruh sahabat. Tidak nyuruh sahabat. Beliau sendiri memeras susu sapi untuk
keluar diminum dan beliau dengan keluarganya. Nah, itu Rasulullah ya. Contoh kepada umatnya. Wa yahsibuna lahu wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyutihim, dan beliau melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria di rumah-rumah mereka ya. Jadi beliau melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria di rumah mereka. Artinya beliau juga ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu istrinya, tidak hanya diem. Ya. Itu diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya. Rahmat